Terima kasih, kami mengucap syukur buat hari yang baru. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan. Kami percaya firman Tuhan sanggup menjadi jawaban dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di pagi ini tentunya di dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan. Dan biarlah kita mau bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kita mau mengucap syukur karena kita masih bisa melihat matahari di pagi ini. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa buang air kecil, air besar, itu juga anugerah Tuhan. Karena itu saudara, biarlah kita mau senantiasa tetap mendahulukan Tuhan. Ya, kita bangun pagi hari dan kita mau mencari Dia, mencari kebenarannya, mencari wajahnya, sehingga sepanjang hidup kita, jalan-jalan kita mau terus ada dalam perkenanan Tuhan. Firman Tuhan saya ambil dari Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Roma pasal 14 ayat 17, firman Tuhan berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan, minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Iya, ayat ini berkata saudara ya bahwa kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayat 18, ya, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Firman Tuhan ini berkata bahwa kerajaan Allah itu bukan makanan dan minuman. Yesus tuh berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Ya, apa itu kerajaan Allah saudara? Di sini firman Tuhan berkata, kerajaan Allah itu bukan soal makanan. Kerajaan Allah bukan soal minuman, bukan soal semua fasilitas duniawi yang kita pakai dan kita nikmati. Tapi kerajaan Allah di sini bicara tentang 3 hal, yaitu yang pertama, kerajaan Allah itu bicara soal kebenaran. Ya, ketika kita tinggal dalam kebenaran, kita hidup dalam kebenaran, itu artinya kita sudah ada di dalam kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu bukan sesuatu yang akan kita nikmati nanti besok kita mati baru kita masuk surga, kita menikmati kerajaan Allah, enggak. Kerajaan Allah itu bisa kita nikmati di bumi sekarang ketika kita hidup dalam 3 hal ini. Yaitu yang pertama apa? Kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran dia berada dalam kerajaan Allah. Sebaliknya orang yang hidup dalam dosa dia berada dalam kerajaan setan. Sekalipun engkau Kristen, kalau engkau tidak melakukan kebenaran, engkau tidak hidup dalam kebenaran, maka engkau bukan berasal dari Allah, kata firman Tuhan, dan engkau tidak berada dalam kerajaan Allah. Jadi apa itu kerajaan Allah? Yang pertama adalah kebenaran. Karena itu mari kita senantiasa hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran. Kita buang segala hal yang tidak berkenan. Kita mau tinggalkan semua hal-hal yang bukan. Ya, kebenaran. Tentunya kebenaran itu lawan katanya adalah ketidakbenaran atau dosa. Orang yang selalu tinggal dalam kebenaran itu dia tinggal dalam kerajaan Allah. Ya, jadi apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu yang pertama adalah kebenaran. Yang kedua, apa itu kerajaan Allah? Damai sejahtera. Ketika kita hidup dalam kebenaran lalu kita memiliki damai sejahtera dalam hidup kita, itu artinya kita sudah berada dalam kerajaan Allah sekalipun kita masih di bumi. Firman Tuhan berkata, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Ya, dan ketika kita hidup dalam damai, bukankah itu yang kita mau dan kita inginkan saudara? Damai sejahtera itu melampaui kekayaan, damai sejahtera itu melampaui segala harta, dan hal terpenting yang harus kita capai dalam hidup ini adalah ketika kita tinggal dalam damai sejahtera. Ada banyak orang kaya di luar sana. Ada banyak orang yang punya harta di luar sana. Tetapi hanya sedikit orang yang bisa mengalami damai sejahtera dalam hidupnya. Dan tanda bahwa kita ini sudah ada dalam kerajaan Allah adalah ketika kita hidup dalam damai sejahtera. Kita damai dengan Tuhan, kita damai dengan suami, kita damai dengan istri, kita damai dengan anak, kita damai dengan semua orang, terutama kita damai juga dengan diri kita sendiri. Ya, dan itu adalah kerajaan Allah. Barang siapa yang hidup tinggal dalam damai sejahtera, ya maka dia sudah berada dalam kerajaan Allah.
Jadi ini tidak bisa dilepaskan. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Orang tidak mungkin bisa damai kalau hidupnya nggak benar. Orang yang hidup dalam dosa hari-hari ini, Anda yang masih menyimpan dosa perselingkuhan, Anda yang menyimpan dosa kepahitan, ya dosa persinahan, tidak mungkin damai hidupmu, saya jamin. Kenapa? Karena yang bisa membawa damai bagi hidup manusia hanya ketika mereka tinggal dalam kebenaran. Waktu kita melakukan firman, waktu kita tunduk pada Tuhan, itulah sumber damai sejahtera kita. Walaupun kita hanya makan pas-pasan, kita bukanlah orang kaya, tapi ketika kita tinggal dan melakukan kebenaran, maka di situ ada damai sejahtera, dan itu lebih daripada sorga, saudara. Itu sorga. Tuhan mau kita mengalami sorga di bumi ini, kerajaan Allah di bumi ini, yaitu waktu kita tinggal dalam kebenaran dan damai sejahtera. Yang terakhir dikatakan apa? Ya, kerajaan Allah itu adalah sukacita oleh Roh Kudus. Jadi ternyata kita ini bisa bersukacita karena Roh Kudus yang sanggup memberikan sukacita sorgawi dalam hati dan hidup kita. Waktu kita melakukan kebenaran, ada damai, maka pasti akan bersukacita, dan Roh Kudus akan berdiam di dalam diri orang-orang yang hidup di dalam kerajaan Allah. Maka akan ada sukacita dalam hidup kita, ya, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Orang sukacita dan gembira itu beda, saudara. Kalau kita nonton lawak, kita ketawa-ketawa, ya itu bukan sukacita, itu bergembira, tertawa. Dan itu sifatnya sementara karena itu dari dunia. Tetapi sukacita itu berasal dari Roh Kudus, dari sorga. Dan sukacita itulah yang kita rindukan, sukacita itulah yang kekal. Ya, jadi bedakan ya. Orang yang nonton lawak itu belum tentu bersukacita, dia hanya tertawa sebentar. Tapi ketika dia pulang, dia bisa kehilangan ya rasa gembira itu. Tapi yang namanya sukacita dari Roh Kudus itu sifatnya kekal. Ya, walaupun kita sedang ada dalam tantangan, kita bisa bersukacita. Kenapa? Roh Kudus yang beri, dan apa yang Roh Kudus berikan itu sifatnya kekal. Maka orang yang hidup dalam Roh Kudus, dalam tuntunan Roh Kudus, dia bersukacita itu nggak dibuat-buat. Ya, bahkan kita bisa bersukacita, kita bisa tertawa ketika kita nggak punya uang, kita bisa tertawa, kita bisa bersukacita waktu hidup kita mungkin lagi dalam masalah. Kenapa? Karena sukacita dari Roh Kudus itu sifatnya kekal dan abadi. Tapi kegembiraan dari dunia ini itu tidak kekal. Makanya kita perlu meminta Roh Kudus tinggal dalam hidup kita supaya Dia memberikan kita sukacita kekal yang dari Bapa. Orang yang hidup berdekat dengan Tuhan, orang yang hidup bergaul dengan Roh Kudus, penuh sukacita hidupnya, saudara. Ya, dia bisa tersenyum sekalipun dalam masalah dan tekanan. Itu berbeda dengan rasa gembira yang dari dunia. Karena itu biar kita mau terus minta agar Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Ya, ayat 18 berkata, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Waktu kita melayani Tuhan, waktu kita hidup dengan cara ini dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, maka kita berkenan kepada Allah dan akan dihormati oleh manusia. Karena itu saudara, jangan membangun sesuatu yang palsu, yang tidak sejati dan tidak kekal. Mari kita membangun sesuatu yang kekal, yang bersifat kerajaan Allah. Dengan kita hidup dalam kebenaran, maka ada damai dan sukacita dalam dalam hidup kita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Biar kita terus membuka hati hari-hari ini, kita mau bilang, Tuhan, jamah hidup kami, Tuhan, jamah hati kami. Kami mau membuka hati bagi Engkau, Roh Kudus. Kami rindu jamahan-Mu terjadi dalam hidup kami. Biar kita mau bilang, kubuka hati Tuhan, kubuka hati untuk jamahan-Mu. Kami mau dijamah oleh Engkau, Roh Kudus, supaya hidup kami penuh dengan sukacita dan damai sejahtera.